Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'ama Allahu 'alan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, Al-Hikmah pada kali ini kita akan menyampaikan tentang amal usaha kesehatan kita jadikan sebagai ladang amal soleh kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, amal usaha kesehatan Muhammadiyah itu meliputi rumah sakit dan klinik-klinik. Di Indonesia ada ratusan rumah sakit dan ribuan klinik yang ada di Indonesia yang dibina oleh Majelis Pembina Kesehatan Umum. Pendirian rumah sakit sebenarnya tidak semata-mata hanya untuk menyembuhkan orang sakit, tetapi pada prinsip pertama pendirian rumah sakit adalah dalam rangka untuk penguatan akidah, penegakan akidah. Karena dari Kiai Ahmad Dahlan dulu sampai sekarang masih banyak orang berpendapat bahwa yang namanya penyakit itu ada yang dipahami sebagai hukum karma, ada yang dipahami sebagai kutukan, ada yang memahami karena orang lain yang tidak suka pada dia sehingga dia kena penyakitnya itu. Sehingga dengan pemahaman seperti itu, maka dia akan mencari solusi, mencari terapi sebagaimana mereka yang pahami dengan cara mitos-mitos itu. Seperti orang pergi ke orang pintar, ke dukun, lain sebagainya yang mengarah ke arah kemusyrikan. Oleh sebab itu, rumah sakit didirikan dalam rangka untuk penguatan akidah. Sehingga kemusyrikan, kesyirikan itu akan bisa dieliminir, dihilangkan, ditekan. Bahwa sebagaimana firman Allah yang lewat disampaikan oleh Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa apabila saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Fa idza maridtu wa huwa yasfin. Bahwa penyakit adalah dari Allah dan Allah lah yang akan menyembuhkan. Oleh sebab itu, motivasi kita mendirikan rumah sakit adalah dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka mengurangi dan menekan atau memahamkan tentang masalah akidah. Sehingga dengan orang pasien yang datang ke rumah sakit, pertama mengindahkan kemusyrikan, yang kedua bisa diobati secara rasional. Yang kedua, kemusyrikan yang kedua adalah satu, dipahamkan juga. Walaupun pasien itu sudah ke rumah sakit kemudian dia sembuh untuk pulang, jangan sampai dia memahami bahwa yang menyembuhkan dia adalah dokter, obat dan lain sebagainya. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah, bukan dokter. Dokter hanya adalah sebagai perantara yang telah dipinjami oleh Allah ilmu-ilmunya sehingga dia bisa membantu sebagai perantara untuk menyembuhkan. Jadi jangan sampai ada kemusyrikan di rumah sakit yang terjadinya akhirnya pengkultusan kepada dokter-dokter dan perawat dan yang lain yang penunjang. Dengan ini tidak hanya pasien, kalau dipahami bahwa wa idza maridtu wa huwa yasfin, yang menyembuhkan Allah, maka bagi para dokternya sendiri jangan sampai merasa hebat dia bisa menyembuhkan orang. Tapi dokter pun ilmu dipinjami oleh Allah sehingga dia bisa membantu untuk menyembuhkan lain. Sebagaimana Allah pada saat dialog dengan para malaikat menyampaikan, malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Bahwa subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, bahwa ilmu kami hanya apa yang bisa diberikan oleh Allah. Tanpa diberikan izin Allah maka kita tidak mempunyai apa-apa. Sehingga para dokter pun sama, para pegawai dan penunjang, perawat dan sebagainya, ilmunya itu semata-mata dapat pinjaman dari Allah SWT untuk membantu kemaslahatan. Yang kedua, dengan adanya rumah sakit, maka para pelaku-pelaku dokter dan kawan-kawan itu yaitu melaksanakan firman Allah, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Yaitu tadi sudah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu tanggung jawab kita sebagai khalifah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah. Dan ditekankan lagi dalam surat Hud ayat yang ke-61, Allah berfirman, wa ansa'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Dia Allah telah menjadikan kamu dari bumi dan kamu ditugaskan oleh wasta'marakum fiha sebagai pemakmurnya. Jadi kalau kita berangkat dari apa yang disampaikan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu wa huwa yasfin, Allah yang menyembuhkan para penyakit-penyakit itu. Nah, kalau di rumah sakit itu kan Allah itu tidak visita kan, tidak visita ke ruangan-ruangan, apalagi jaga IGD. Nah, itulah tugas-tugas kita sebagai khalifah Allah di rumah sakit. Maka sebenarnya profesi kita di rumah sakit adalah suatu profesi yang sangat mulia. Karena itu sebagai khalifah Allah fil ard, khusus untuk menangani orang-orang yang sakit, sehingga Allah yang menyembuhkan tetapi lewat para khalifah-khalifahnya. Jadi kita yang bertugas di rumah sakit, dokter, perawat dan lain sebagainya adalah sebagai khalifah fil ard dalam rangka untuk mengemban amanah sebagai wasta'marakum fiha, yaitu sebagai untuk memakmurkan. Yang ketiga, selain kita sebagai khalifah, rumah sakit itu juga merupakan ladang amal ibadah yang luar biasa, ladang amal soleh yang tinggi sekali. Sebagaimana judul kita tadi, bahwa kita ingin menjadikan rumah sakit itu atau amal usaha kesehatan itu sebagai ladang amal soleh yang pahalanya mengantarkan kita ke pintu surga kelak. Amin. Apa sebenarnya ladang amal soleh yang luar biasa di dalam Quran? Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat yang 32, yaitu disampaikan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Allah berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh satu nyawa dan orang itu tidak bersalah, bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, dan orang itu tidak melakukan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka dosanya sama dengan membunuh seluruh nyawa manusia. Begitu juga waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah, yaitu barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa maka pahalanya adalah sama dengan menyelamatkan seluruh nyawa manusia. Itulah keberkahan kita bekerja di rumah sakit ini. Maka dari itu di rumah sakit kita berikan suatu SOP bahwa di rumah sakit ini tidak ada DP. Apabila ada pasien datang, utamakan menyelamatkan nyawanya daripada masalah siapa yang bertanggung jawab. Insya Allah semuanya mau bayar. Kalau sekiranya nggak bayar, nanti Allah yang bayar dengan cara yang lain. Mudah-mudahan upaya kita di dalam menegakkan, mendirikan amal usaha kesehatan ini betul-betul sebagai ladang amal soleh kita,
sehingga disinilah penuh keberkahan yang luar biasa, sehingga akan bisa mengantarkan kita ke dalam pintu Jannatul Naim. Wabillahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.